Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Widayanti akan memberikan rangkuman dari makalah yang dibawakan oleh kelompok 2 yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak dengan Berbagai Macam Gangguan Komunikasi. Salah satu aspek penting pada perkembangan anak usia dini adalah kemampuan dalam berkomunikasi atau aspek perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan menerima pikiran dan perasaan orang lain. Karena itu, aspek perkembangan bahasa anak usia dini sangat penting demi perkembangan bahasa selanjutnya. Perkembangan bahasa anak adalah momen yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang tua. Melihat anak mampu berbicara menjadi hal yang sangat membanggakan sekaligus membahagiakan. Bagaimana jika kemampuan bahasa atau komunikasi anak itu mengalami gangguan? Gangguan bahasa atau komunikasi merupakan masalah pada kemampuan seseorang untuk menerima, memproses, dan memahami konsep komunikasi. Konsep komunikasi yaitu berupa verbal, nonverbal, dan simbol grafis. Gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah, yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara melingkupi gangguan artikulasi, gangguan mengeluarkan suara, afasia, yaitu kesulitan menggunakan kata-kata biasanya karena memar atau luka karena otak, dan keterlambatan di dalam berbicara atau berbahasa. Gangguan komunikasi dapat terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan komunikasi. Apa saja penyebab gangguan komunikasi itu? Banyak gangguan komunikasi muncul dari kondisi lain, seperti gangguan pembelajaran, cerebral palsy, retardasi mental, atau sumbing bibir, dan palatum. Anak dengan keterlambatan bicara memiliki gangguan pengucapan, yang berarti terdapat komunikasi tidak efektif pada area otak yang bertanggung jawab untuk berbicara. Anak dapat mengalami kesulitan di dalam menggunakan bibir, lidah, dan rahang untuk memproduksi suara. Tidak mampu berbicara dapat merupakan masalah satu-satunya atau dapat diikuti dengan masalah lainnya, seperti kesulitan menelan. Keterlambatan berbicara dapat mengindikasikan keterlambatan perkembangan. Penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa atau komunikasi yaitu 1. Masalah pada kemampuan berbicara dan bahasa, 2. Gangguan pendengaran, 3. Disabilitas, 4. Masalah pada mulut, dan 5. Faktor genetik. Anak dengan keterlambatan bicara dan bahasa memiliki berbagai karakteristik termasuk ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk, lambat dalam berbicara, kesulitan artikulasi, dan kesulitan dalam membuat kalimat. Salah satu dari gangguan komunikasi pada anak yaitu gagap. Gagap adalah gangguan dalam berbicara atau lambat di dalam berbicara. Umumnya muncul antara usia anak 3 sampai dengan 4 tahun, dan dapat berkembang menjadi kasus yang kronik apabila tidak ditangani secara akurat. Gagap dapat secara spontan menghilang pada usia remaja, namun terapi bicara dan bahasa sebaiknya dilakukan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan pada anak dengan gangguan komunikasi? Apabila Anda atau dokter anak Anda mencurigai adanya gangguan komunikasi, maka evaluasi dini oleh profesional sebaiknya segera dilakukan. Suatu evaluasi yang dilakukan oleh ahli patologi bicara dan bahasa diantaranya adalah
melihat kemampuan berbicara dan berbahasa anak Anda menggunakan tes dan skala yang sudah distandarisasi. Apabila ahli tersebut menyatakan bahwa anak Anda memerlukan terapi bicara, maka keterlibatan orang tua sangat berperan. Suatu tim yang terdiri dari guru, terapis bicara, dan bahasa, audiologis, dan orang tua diperlukan untuk menangani gangguan komunikasi pada anak. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di rumah dengan anak yang mengalami gangguan komunikasi? Pertama, sering mengajak anak berbicara. Jelaskan apa yang kita lakukan dan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, gunakan gerakan tubuh untuk menunjuk suatu benda atau objek sembari mengucapkan nama-nama benda. Kita bisa mulai dengan memperkenalkan nama-nama anggota tubuh, nama orang, mainan, warna, atau objek-objek lain yang ditemui ketika berjalan-jalan dengan anak. Selanjutnya, bacakan buku dongeng setiap hari. Selanjutnya lagi, menyanyikan lagu anak dengan lirik dan nada yang mudah diingat akan memberikan kesenangan tersendiri pada anak-anak. Berikan perhatian penuh saat anak berbicara. Dan yang terakhir, bersabarlah ketika anak sedang berlatih mengucapkan sesuatu saat berbicara. Demikian rangkuman dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.